Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Strum Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memberikan pengaman untuk instalasi listrik di rumah kita. Nah, di sini saya menggunakan satu buah contoh atau saya menggunakan sebuah alat yang bernama ELCB. ELCB itu seperti ini, teman-teman ya. ELCB ini mempunyai dua buah pol ya. Yang satu bertuliskan N, ini adalah netral yang nantinya akan kita isi dengan arus netral, dan yang satu adalah yang nantinya akan kita isi dengan arus fasa. Dan di sini ELCB ini juga memiliki tombol seperti MCB ya, tuas atau tombol seperti MCB, yaitu yang berguna untuk menghidupkan atau mematikan. Lalu perbedaannya dengan MCB apa? Nah, satu saya jelaskan MCB dulu ya teman-teman ya. Kita sudah tahu MCB ini adalah alat yang paling banyak digunakan di instalasi di rumah, gedung, ataupun kantor ya. Jadi LCB ini adalah sebuah alat yang berguna sebagai pembatas arus. Yang kedua adalah berguna sebagai proteksi terhadap korsleting atau arus pendek. Artinya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah MCB yang berkapasitas C4 atau 4 ampere, yaitu 900 VA. Nah, jika MCB ini dialiri arus lebih atau melebihi dari 900 VA, maka MCB ini akan trip ya teman-teman ya, karena memang fungsinya sebagai pembatas arus. Untuk LCB sendiri adalah alat yang kita gunakan untuk memberikan proteksi arus atau kebocoran arus ya teman-teman ya. Tapi di sini LCB tidak memiliki kemampuan untuk membatasi arus. Jadi MCB ini tidak dapat kita fungsikan sebagai pembatas arus. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan antara MCB dan LCB, lalu bagaimana caranya kita memasang ELCB? Yang perlu kita ketahui saat kita akan memasang ELCB di instalasi rumah kita, kita harus pastikan bahwa instalasi kita benar-benar bagus ya teman-teman ya, tidak ada kebocoran sedikit pun, karena jika ada kebocoran arus maka ELCB ini tidak akan bisa kita hidupkan, jadi instalasi tidak akan berfungsi. Oke, saya jelaskan dulu cara pengawatan atau pemasangannya. Untuk pemasangannya, perhatikan di sini adalah arus netral. Arus netral ini kita arahkan ke pol yang tadi bertuliskan N ini ya teman-teman. Lalu dari ELCB ini kita arahkan ke terminal netral, dan baru kita distribusikan ke instalasi yang ada di rumah kita. Nah, jadi arus netral ini sudah melewati ELCB. Begitu juga dengan arus fasa. Nah, arus fasa ini harus kita masukkan dulu ke MCB yang di sini berfungsi sebagai pembatas arus atau MCB utama untuk instalasi kita. Lalu kita teruskan ke pol yang satu lagi teman-teman ya, yang di sebelah kanan ini pada ELCB. Lalu outgoingnya kita distribusikan ke ketiga buah MCB ini. Ini adalah MCB yang membagi atau MCB pembagi untuk instalasi yang ada di rumah kita. Nah, setelah kita tahu pemasangannya seperti ini, nah setelah kita mengetahui cara memasangnya, tentu kita harus tahu bagaimana cara kerja ELCB tersebut. Nah, untuk mempermudah saya menjelaskan tentang cara kerja ELCB ini, akan saya tambahkan sedikit sebuah gambar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kita anggap saja ini adalah gambar sebuah pompa atau mesin air. Nah, di sini ada keterangan 2 ampere. Anggap saja mesin air ini dapat bekerja atau menyerap daya sebesar 2 ampere untuk bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Pada dasarnya arus yang mengalir pada suatu alat seperti pompa ini ya teman-teman, dia membutuhkan 2 ampere. Nah, arus yang mengalir
kabel fasa ini sebesar 2 ampere, tentunya di arus netralnya pun akan sama 2 ampere jika tidak terjadi kebocoran ya teman-teman ya. Jadi jika instalasi itu normal, tidak terjadi kebocoran, maka arus yang mengalir itu adalah sesuai ya. Jadi jika di mesin ini membutuhkan atau menyerap daya 2 ampere, maka arus yang mengalir pada jalur fasa ini adalah 2 ampere dan yang mengalir di jalur netral juga adalah 2 ampere. Lalu setelah kita mengetahui besaran arus yang melewati masing-masing jalur ini, baru kita akan melangkah ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Nah, ini anggap saja ini adalah gambar seseorang yang tersentuh atau menyentuh kabel fasa ya teman-teman ya. Nah, jadi saat pompa bekerja dengan arus 2 ampere dan di netral juga 2 ampere, ini adalah sudah normal ya, sama. Tapi saat ada orang yang menyentuh atau tersentuh dengan kabel yang bermuatan fasa ini, maka arus fasa ini ada yang mengalir ke tubuh manusia ini ya teman-teman ya. Kita anggap saja 0,03 ampere. Nah, di sini berarti kan ada perbedaan teman-teman ya. Jadi dari ELCB ini mengalir sebesar 2 ampere ke arah mesin, lalu 0,3 ampere ke 0,03 ampere ke arah tubuh manusia ini. Jadi yang keluar dari sini, dari LCB ini adalah 2,03 ampere. Lalu arus yang ada pada jalur fasa ini tetap 2 ampere karena di sini tidak ada gangguan apa-apa ya teman, tetap 2 ampere. Nah, di sini ada perbedaan antara jalur netral dan jalur fasa, maka ELCB seketika akan trip teman-teman ya. Nah, ini yang salah satunya yang disebut dengan arus bocor ya. Nah, itulah keuntungan kita menggunakan ELCB. Lalu apa keuntungan yang lain selain untuk memproteksi terhadap manusia seperti ini? Oke, saya akan berikan contoh satu lagi. Seperti tadi saya jelaskan, arus itu jika tidak ada kebocoran akan mengalir dengan perhitungan yang sama, yaitu seperti mesin pompa ini 2 ampere, maka yang mengalir di arus fasa adalah 2 ampere dan di arus netralnya juga, di jalur netralnya juga 2 ampere. Nah, saat ada kabel yang terkelupas dan menempel di atap rumah, ini berarti ada arus yang mengalir ke arah atap rumah ini ya teman-teman ya. Jadi di sini akan timbul perbedaan ya, karena 2 ampere akan masuk ke pompa air ini dan ada yang masuk ke arah atau mengalir ke atap rumah ini teman-teman. Jadi seandainya kita anggap 0,5 ampere atau 0,05 ampere itu jumlahnya sedikit tapi tetap ada perbedaan dan itu akan dibaca oleh ELCB, maka ELCB ini akan trip ya. Oke, setelah kita semua mengetahui cara kerja ELCB dan fungsi dari ELCB, tentunya kita tahu seberapa penting kita menambahkan pengaman pada instalasi rumah kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.